Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tadi ketika kita melantunkan takbir, itu merupakan kebahagiaan tersendiri di dalam diri saya, Pak. Karena pertama kalinya saya mendapatkan amanah mengisi kajian dan bertepatan dengan hari tasyrik. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang lebih banyak lagi. Karena pada hakikatnya hari tasyrik ini kita sedang mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung dan mengira nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan bisa menghitungnya karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Dan tentunya di antara nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat taufik dan hidayahnya. Karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di hari-hari yang mulia ini, di hari tasyrik, di penghujung daripada hari tasyrik. Semoga menjadi pertanda baik bagi kita agar kita menjadi pribadi yang istiqomah, yang terus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebagaimana yang kita telah ketahui jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang sering diulang, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima darah ataupun daging, ya, daging dan juga darah, tetapi yang Allah terima adalah takwa dari kalian semuanya. Ya, takwa juga merupakan sebaik-baiknya bekal ketika seseorang ingin melaksanakan haji, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bekal ataupun memberikan sinyal kepada jamaah agar mereka memperkuat dan juga mengisi bekal mereka dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dering salam tak lupa kita haturkan dan kita sampaikan kepada kekasih kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Dan tak henti-hentinya kita terus berikhtiar agar bisa menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya mungkin sebelumnya kita belum mengetahui, kita telah mengetahui, marilah kita jalankan sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan sampai kita pelit dengan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita basahi lisan kita dengan berselawat kepadanya selalu. Karena Nabi SAW menjanjikan bagi umatnya yang senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, mereka akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil mizan kelak. Yang kami muliakan, yang kami hormati, Ayahanda Bapak Insinyur Haji Haiban Haji, Ketua Yayasan Masjid Besar Al-Falah Cipayung, Jakarta Timur, beserta seluruh jajaran DKM yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah jamaah kita berdoa kepada Pak Ketua dan juga seluruh jajaran agar senantiasa mendapatkan kesehatan, kemudahan, kelancaran, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa pahala yang berlipat-lipat ganda karena kita, ya, jamaah yang melaksanakan ibadah di masjid yang kita cintai ini mendapatkan ketenangan dan insya Allah bisa meraih kekhusyuan, dan insya Allah juga beliau beserta jajaran juga yang mendapatkan pahala daripada fasilitas maupun pelayanan yang sangat baik ini. Jazakallah khair wa barakallahu fikum. Jamaah, hari ini begitu bahagia kita berada di hari tasyrik.
Ya, tanggal 13 di penghujung daripada hari tasyrik kita masih melantunkan takbir muqayyad di akhir sholat wajib kita dan akan berhenti pada waktu maghrib nanti. Di mana waktu maghrib itu nanti sudah masuk tanggal 14 Zulhijjah. Jadi kita akan bertakbir lagi pada sholat zuhur, setelah sholat zuhur kemudian sholat asar nantinya. Tentunya sebagai thalibul ilmi kita perlu mengetahui makna daripada hari tasyrik itu sendiri. Jadi ketika ada istilah ya, misalnya kemarin hari Tarwiyah, kemudian hari Arafah, kemudian hari Yaumun Nahar, hari penyembelihan atau Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik. Dan akan kita lihat bagaimana dan juga apa saja yang perlu kita ketahui daripada hari tasyrik ini. Sehingga kita akhirnya tidak melewatkan kesempatan yang begitu besar agar kita bisa mendapatkan sunnahnya. Dan hari ini cocok sekali Pak Ketua, ya karena hari tasyrik pada intinya nanti akan kita lihat riwayatnya adalah hari makan dan minum. Hari makan dan minum. Dan kita lihat juga ternyata ada pengecualian. Ya, ada pengecualian bagi jamaah haji yang tidak menyembelih dam. Kita diharamkan untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik ini, yang dimana mungkin pada hari yang lain, tanggal 13 itu sudah masuk Ayyamul Bid, selain daripada puasa Ramadan tentunya. Ya, puasa tengah bulan ya atau disebut Ayyamul Bid itu dimulai dari tanggal 13, 14 dan 15. Hanya saja khusus pada Zulhijjah ini tanggal 13 kita tidak diperkenankan untuk melaksanakan puasa sunnah karena adanya hari tasyrik. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saat kami mendapatkan amanah menjadi imam subuh, ada satu ayat yang memiliki makna yang sangat dalam sekali. Yaitu adalah di surat Al-An'am bagian akhir sebelum selesai daripada rakaat pertama, ya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang gaib, ya kunci, ya hal-hal yang gaib yang tentunya semua orang tidak mengetahuinya atau semua makhluk tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruh apa yang ada di daratan maupun di dalam lautan. Ya, ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya, dan tidaklah daun yang jatuh dari pohonnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut. Ya. Kemudian wala habbatin fi dzulumatil ard, dan biji yang begitu kecil ya di kegelapan malam yang ada di bumi tentunya juga Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah merincikan bukan hanya daun yang kering, daun yang basah maupun yang kering pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wala ratabi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Kecuali semua itu telah dicatat dengan sempurna di Lauhil Mahfuz. Kalau kita mentadaburi ayat ini la haula wala quwata illa billah, dari sejak awal penciptaan bumi sampai nanti akhir daripada umur dari bumi ini atau masuk kepada kiamat kubra, Allah mengetahui itu semuanya. Sehingga ini menguatkan tauhid kita, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha kehendak atas segala sesuatu. Ya, hadirnya kita di sini dan apapun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Mudah-mudahan ini menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita orang-orang yang taat dan bertakwa kepadanya. Jamaah, sedikit mereview ataupun mengulang daripada pertemuan kita sebelumnya di awal bulan Zulhijjah, karena ini akan ada hubungannya dengan pembahasan kita. Kita mengetahui bahwasanya haji tamattu itu berasal daripada kata al-mata' yang artinya kesenangan. Ya, ini juga dalilnya kita sudah mengetahui, walakum fil ardi mustaqar wa mata'un ilahin. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Ya. Dan ini juga ayat yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah, kita lewati saja. Jadi haji tamattu itu memisahkan antara ibadah umroh dan ibadah haji.
Kenapa nanti kami sampaikan di awal, nanti kami juga akan menjelaskan ada puasa yang tentunya boleh dikerjakan ketika hari tasyrik, tapi tidak berlaku bagi kita. Ini berlaku bagi jamaah yang memiliki yang memiliki denda dan mereka melaksanakan haji. Ya, jadi dalam prakteknya haji tamattu itu berangkat ke tanah suci dalam bulan haji dan alhamdulillah hari ini sudah masuk nafar ats-tsani. Saya juga akan menjelaskan apa itu nafar awal juga nafar tsani untuk pengetahuan kita. Ya. Jadi lalu sampainya di Mekah menyelesaikan ihram dan berdiam di kota Mekah bersenang-senang. Jadi mereka menggunakan pakaian biasa. Setelah mengenakan ihram, selesai ibadah umroh, kemudian mereka bertahalul dan mereka mengenakan pakaian biasa sambil menunggu datangnya hari Arafah dan kemudian melakukan ritual haji. Kita akan fokus pada dam tamattu ini. Mungkin sekali lagi ada saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, kemudian mereka mungkin memiliki keterbatasan. Kita tidak boleh memaksakan kehendak ya seseorang kalau memang ternyata mereka tidak bisa menunaikan damnya tadi. Bisa jadi karena harga kambing yang begitu melampau tinggi. Ya di sana banyak permintaan sehingga kambing di tanah haram itu sulit untuk ditemukan. Dan harganya mungkin tidak sesuai dengan yang ada di dompet, tidak sesuai dengan yang disiapkan anggarannya, maka ini bisa dilakukan opsi yang kedua. Ya, jadi dam tamattu ini sama dengan dam yang ketika seseorang itu meninggalkan wajib haji. Mungkin haji sudah selesai tahun ini, tahun depan ada yang ingin berangkat, ini bekal yang insya Allah sangat bermanfaat. Atau mungkin kita sedang berkomunikasi dengan saudara kita, dengan rekan kita, dan mereka mau menanyakan hal ini, begitu ya. Karena sekali lagi tidak semua saudara-saudara kita itu mampu untuk membayar dam kambing, karena banyak sekali kebutuhan di sana. Jadi dam tamattu ini termasuk tartib dan takdir, harus berurutan dan sudah ditentukan. Kalau tidak mampu baru lanjut yang kedua. Apa saja dam yang termasuk dengan tamattu ini, yaitu adalah yang disebut dengan wajib haji. Kalau seseorang meninggalkan wajib haji, misalnya dalam hal ini adalah meninggalkan dengan sengaja, kecuali sakit dan sebagainya, ini ada pembahasan lain mengenai dibadalkan dan sebagainya, itu ada pembahasan lain. Tapi kalau yang umumnya seperti ini, ketika kita lihat dalam kitab Taqriratus Sadidah, ternyata ada 6 macam yang damnya seperti tadi. Ya, denda kambing atau berpuasa 10 hari. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Jadi kalau saat dari mikot ia tidak berihram, memakai pakaian biasa, memakai pakaian berjahit, ya, maka dalam hal ini ia terkena dam yang tadi jenisnya. Kemudian tamattu itu dibagi menjadi 2 mikotnya. Yang pertama adalah mikot zamani dan juga mikot makani. Mikot zamani adalah batasan waktu yang digunakan untuk haji dan umroh. Dan mikot makani adalah tempat yang digunakan untuk pertama kali ihram. Ini jenis-jenis wajib haji, Pak. Ada 6. Yang pertama ia berihram dari mikot yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua mabit atau menginap di Musdalifah. Jadi kalau orang yang sengaja tidak mabit di Musdalifah, ya maka ia wajib membayar dam pada malam 10 Zulhijjah setelah wukuf di Arafah. Makanya kalau di Musdalifah itu tidak ada tenda, Pak. Kenapa? Karena hanya sebentar saja. Paling tidak sudah mendekati waktu fajar, mereka sudah bertolak ke Mina. Bahkan ada yang dikatakan sampai waktu pagi. Hanya saja karena cuaca yang begitu panas sehingga dianjurkan untuk bisa bergerak ke Mina lebih awal. Orang-orang yang tidak memiliki uzur, kemudian dengan sengaja tidak mabit di Musdalifah, maka terkena dam. Kemudian yang ketiga adalah melempar jumrah Aqabah. Kemarin atau 2 hari yang lalu, tanggal 10 Zulhijjah, saudara-saudara kita melempar jumrah Aqabah ya di Mina pada hari Nahar. Dan itu melemparnya sebanyak 7 kali. Menandai perlawanan terhadap godaan syaitan. Ya, hikmah ataupun esensi daripada melempar jumroh ini ya tadi, syaitan itu akan terus menggoda kita jemaah. Ia akan terus menggoda kita, menggoda keimanan kita, menggoda agar kita marah. Ya bahkan ulama sekalipun ataupun asatis juga mungkin masih terkena godaan dari syaitan ini. Makanya ketika kita memiliki benteng yang kuat,
sholat kita bagus, sholat kita tepat waktu, kita tidak menunda-nunda sholat, maka syaitan ini akan sulit menembus pertahanan kita. Tapi kalau kita sudah menggampangkan sholat, misalnya dalam hal ini ada jamaah, mungkin pernah kita rasakan, ketika sholat waktu isya sudah datang misalnya, terus kita tunda, itu luar biasa Pak. Syaitan ini terus, nanti aja mau tidur, nanti aja bangun sebelum subuh baru sholat. Kadang seperti itu. Ya, kenapa? Karena syaitan akan terus menggoda umat manusia sampai dengan nafas terakhirnya sehingga ia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menandai perlawanan terhadap godaan syaitan tadi, sehingga diharapkan orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji mereka bisa istiqomah, mereka bisa kuat menahan daripada syahwat dan juga hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwasanya jamaah yang berangkat haji, mereka itu secara umum tidak ada masalah dengan sholatnya. Insya Allah sholatnya 5 waktu. Makanya tolak ukur daripada haji mabrur adalah man hajja lillah falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang haji ya karena Allah Subhanahu wa taala dan ia tidak mengeluarkan kata-kata fasik, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, ya ia tidak marah, ia bisa mengendalikan emosinya, maka ketika ia pulang ke negerinya seakan-akan ia seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran ya hujjaj, orang-orang yang berangkat haji, dan kalau mereka lulus, mereka berhasil melewati ujian tersebut, maka ia akan mendapatkan haji mabrur. Ya. Jadi luar biasa kesabaran, pengelolaan emosi ini memang merupakan cobaan bagi kita semuanya. Terkadang hal-hal kecil akhirnya kita cepat marah, kita cepat mengeluh ya, maka ini hal yang perlu kita latih. Kita lanjutkan yaitu adalah melempar 3 jumroh pada hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13. Kemudian yang kelima menginap di Mina pada malam-malam hari tasyrik, dan yang keenam adalah melakukan tawaf wada, tawaf perpisahan. Jadi dalam hal ini jamaah haji yang melakukan haji tamatu, mereka harus melakukan tawaf wada. Jadi jangan sampai tiba-tiba ia keluar kota Mekah gitu kan, sudah selesai hajinya langsung berangkat ke Jeddah gitu, langsung belanja. Tidak, mereka harus melakukan tawaf wada dulu, perpisahan. Misalnya mau hendak untuk bertolak ke Madinah, maka dalam hal ini harus diingat ia harus melakukan tawaf wada. Kenapa? Karena tawaf wada merupakan wajib haji. Kalau tidak dilakukan kalau dalam hal ini dilakukan dengan sengaja, maka ia wajib untuk membayar dam. Nah tadi dam yang pertama adalah memotong 1 ekor kambing, atau yang kedua adalah berpuasa 10 hari. Dengan rincian 3 hari dikerjakan selama berhaji dan 7 hari setelah pulang ke tanah air. Bisa saja ada jamaah yang melakukan puasa dam ini atau puasa tebusan ini pada hari-hari tasyrik tadi. Sehingga ada hadis yang mengatakan adanya pengecualian. Bagi siapa? Bagi mereka yang melaksanakan haji. Kalau mereka tidak sempat untuk melaksanakan puasa di sana, misalnya terbatas waktu, mereka memilih puasa 10 hari, maka diperbolehkan berpuasanya pada waktu kapan? Pada waktu hari tasyrik. Tapi tidak boleh, dalam hal ini sepakat para ulama, tidak boleh berpuasanya di hari Idnya. Tapi di 11, 12, 13, kalau memang tidak ada kesempatan untuk berpuasa, mereka boleh berpuasa. Sedangkan kita tidak diperkenankan untuk berpuasa. 3 hari di tanah suci atau selama berhaji dan 7 hari ketika pulang ke tanah air, ini sama saja dengan dam 1 ekor kambing. Dan ini berlaku penambahan berikutnya. Kalau ternyata yang ditinggalkan banyak dengan sengaja, nambah lagi puasanya. Ya, jadi karena dia melakukan tamatu, ini udah harus diselesaikan. Tapi ternyata misalnya ia tidak berihram, kemudian tidak mabit dan seterusnya, maka ditambah lagi 1 ekor kambing atau pilihannya 10 hari berpuasa dengan komposisi 3 hari di tanah suci dan 7 hari di tanah air. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja ya dam haji ini tidak bisa dilaksanakan karena pertama kambingnya tidak ada, bisa saja, tapi alhamdulillah selama ini ada. Kemudian ketemu kambingnya tapi harganya jauh lebih tinggi, tidak cocok dengan uang ataupun anggaran yang ia miliki. Kemudian uang yang dialokasikan untuk membayar dam misalnya raib,
atau hilang, ya tidak ada lagi, maka ini juga boleh mengambil opsi untuk berpuasa. Atau yang terakhir misalnya dam yang diperlukan tadi setara dengan ongkos perjalanan. Misalnya ia pulang harus lanjutkan untuk beli tiket pesawat atau tiket transportasi dan sebagainya, maka ia bisa memilih opsi untuk berpuasa 10 hari. Jadi harus tertib. Tidak dapat yang pertama baru selanjutnya. Sedangkan khusus kalau ternyata selama pelaksanaan ibadah haji, ini seperti yang kami sampaikan sebelumnya, misalnya mencukur rambut, memakai wangian dengan sengaja atau memotong kuku, maka diberikan pilihan. Jadi yang tadi urutannya dari dam kemudian berpuasa 10 hari, kalau ini boleh memilih. Jadi tidak perlu harus berurutan. Silakan dipilih antara ketiga ini. Bisa pertama menyembelih seekor kambing, bisa kedua juga bersedekah kepada 6 orang fakir miskin, atau berpuasa 3 hari. Kita lanjutkan saja jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kita masuk pada materi kita mengenai hari tasyrik ini. Nabi SAW mengatakan ayamu tasyrik ayamu aklin wa syurbin. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Berarti makan pagi yang insya Allah setelah ini Pak Ketua kita dapat pahalanya. Ya, yang menyediakan dapat pahalanya, yang makan dapat pahalanya. Kenapa? Karena memang kita pada hari ini kita tidak berpuasa dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan makan dan minum. Ya, Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, kita bertanya tasyrik ini apa Ustadz artinya? Jadi hari tasyrik ya tadi tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Tasyrik itu kenapa dikatakan tasyrik? Karena diambil dari kata syaroko. Ya, yang benar harusnya pakai Q. Saya juga salah, mohon maaf. Pakai Q, tasyrik. Jadi dahulu kala kan tidak ada yang namanya pendingin atau kulkas. Sedangkan jamaah haji ataupun yang memang dalam hal ini di luar daripada rumah-rumah mereka itu sulit untuk bisa mengawetkan daging. Jadi mereka setelah memotong hewan kurban, ya mereka menjemur daging-dagingnya tadi. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya bisa awet. Inilah kenapa disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik berarti mendendeng atau menjemur daging kurban di terik matahari. Kenapa demikian? Nanti akan kita lihat dalam hadis disebutkan hari tasyrik adalah hari untuk memperbanyak zikir, yaitu takbir dan lainnya. Ya, jadi tasyrik itu diambil dari kata syaroko, karena pada saat itu orang-orang menjemur dagingnya supaya dagingnya awet. Ya, maksudnya adalah menjemur daging kurban di terik matahari karena di masa silam tidak ada pendingin atau freezer. Saya yakini mungkin Bapak Ibu saat ini kalau buka freezer isinya daging semua, ya kan? Ya, jadi full alhamdulillah. Nanti tinggal kita olah masing-masing. Tapi zaman dahulu nggak ada freezer Pak, jadi dijemur. Ya, tekniknya adalah pengawetan dengan menggunakan sinar matahari, mungkin diberikan garam sehingga bisa dikonsumsi di waktu yang berikutnya. Yang ada biar daging itu awet, daging tersebut dijemur atau didendeng. Hari tasyrik ini juga disebut juga hari Id kaum muslimin. Hari-hari besar kita selain hari Idul Fitri adalah hari Arafah, hari Idul Adha dan hari tasyrik. Kita disunahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada kesempatan dari subuh sampai dengan akhir daripada waktu asar. Kalau ada hajat, kalau ada keperluan, maka sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doa-doa terbaik kita. Yaum Arafah wa yaumun nahri wa ayyamu tasyriki iduna ahlal Islam wa hiya ayyamu akli wa syurbin. Hari Arafah, hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah Id bagi kami kaum muslimin. Hari tersebut adalah hari Idul Adha dan hari tasyrik adalah hari menyantap makan dan minum. Jadi termasuk sunnah juga kalau kita mengajak saudara kita untuk menyantap makanan bersama, ya kan? Ya, ini sama, berarti bentuk dalam hari ini mentraktir makanan atau kita punya daging kurban, kita masak, kita undang saudara kita akan mendapatkan barokah dan juga pahalanya karena kita saat ini sedang menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hari-hari ini adalah hari yang mulia, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Daud melalui riwayatnya. Inna a'zamal ayyam 'indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahri tsumma yaumul qarri. Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala
tabaraka wa ta'ala adalah hari Idul Adha dan juga hari Yaumul Qor, yaitu adalah hari tasyrik. Jadi hari tasyrik ini hari juga yang hari-hari yang disebut juga dengan hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita juga memahami bahwasanya ada dalil yang menyatakan wazkurullaha fi ayyamin ma'dudat, dan dalam surat Al-Hajj wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, yaitu adalah berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang terbilang. Para ahli tafsir mengatakan hari yang terbilang ini adalah hari-hari tasyrik. Ya, kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dianjurkan memperbanyak doa sapu jagat. Jadi ada doa yang sangat dianjurkan di hari-hari tasyrik ini, yaitu adalah doa yang kita ingat semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan tiadalah baginya kebahagiaan yang menyenangkan di akhirat, ya kan? Jadi yang ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Dalam hal ini Al-Hasan Al-Basri mengatakan doa yang kita baca di akhir daripada doa-doa kita atau doa sapu jagat ini, yaitu adalah meminta kebaikan di dunia adalah ilmu dan ibadah. Jadi kita meminta kebaikan ini sebenarnya pada hakikatnya kita memohon kebaikan. Yang pertama adalah kita diberikan pemahaman ilmu dan juga kebaikan dalam menuntut ilmu dan juga ibadah. Dan kebaikan di akhirat adalah balasan yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala, adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambahkan juga oleh Sufyan Ats-Tsauri, kebaikan di dunia adalah ilmu dan rizki yang thayyib. Jadi doa sapu jagat ini mencakup semua doa yang kita perlukan, ya kan? Ilmu, ibadah, rizki yang halal. Sedangkan kebaikan di akhirat juga sama, jawabannya adalah kebaikan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan ini ada riwayat yang mengatakan dari Al-Jassos, dari Kinanah, dari Al-Qurashi, dia mendengar Abu Musa Al-Asy'ari berkata ketika berkhutbah di hari An-Nahr, 3 hari setelah hari An-Nahr atau hari penyembelihan atau hari Idul Adha, itu adalah hari-hari tasyrik. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayyamin ma'dudat. Dan beliau mengatakan berdoa pada hari tersebut tidak akan tertolak. Maksudnya adalah mustajab, terkabul. Jadi ini masih ada kesempatan Bapak Ibu sampai dengan asar sore nanti sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita memiliki hajat yang besar, insya Allah menurut Abu Musa Al-Asy'ari ini mustajab. Maka segeralah berdoa dengan berharap padanya. Jadi waktunya untuk berdoa, berzikir, bersyukur dan seterusnya. Nah, selain daripada berdoa dan berzikir tadi yang kami sampaikan di awal, bahwasanya hari untuk bersenang-senang, untuk menyantap makanan, menikmati daging kurban kita, menikmati sebagian yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan ayamu tasyrik, ayamu aklin wa syurbin. Jadi ini, makanya hari tasyrik diharamkan berpuasa. Ini yang menjadi dalil. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam syarah Sahih Muslim, ini adalah dalil tidak boleh sama sekali berpuasa pada hari tasyrik, illa dikecualikan yang berhaji dengan mengambil manasik tamattu dan qiran, lalu ia tidak mendapati hewan damnya. Ya, hadiyu, hewan kurban yang disembelih di tanah haram. Jadi dam ini Bapak Ibu tidak bisa niatnya digabungkan dengan kurban. Terkadang demikian, oh saya ini udah selesai dengan dam ini, saya nggak perlu kurban lagi, ini bagi jamaah haji. Tidak boleh. Kenapa? Karena dam ini hukumnya wajib, sedangkan kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Dam ini adalah tebusan yang harus ditunaikan, sedangkan kurban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Nah, ini dalilnya dalam hadis riwayat Bukhari, lam yurakhas fi ayyami tasyrik ayyusomna. Tidak diberi keringanan di hari tasyrik untuk berpuasa illa liman lam yajidil hadiah. Kecuali siapa? Kecuali mereka yang tidak mendapati hewan hadiah tadi. Bersyukur, ya, berzikir, berdoa, semua jenis ibadah yang tentunya ketika kita mengharap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat tersebut akan menjadi sempurna. Makanya dalam hal ini kalau kita
mendapatkan kenikmatan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat-nikmatnya ya, dengan nikmat tersebut akan menjadi sempurna. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan sedikit. Ada pertanyaan, Ustadz, ini bedanya apa? Nafar awal dan nafar sani. Ya kan? Terkadang kalau dibilang, bisa dilihat di live Mina sekarang ini ya tadi tidak seramai dengan tanggal 12. Karena kenapa? Ada yang mengambil nafar awal. Jadi perbedaan utama daripada nafar awal dan juga nafar sani pada batas waktunya meninggalkan Mina. Ya, serta jumlah lempar jumroh selama hari tasyrik. Berarti kalau dalam hal ini satu hari misalnya tanggal 11 itu 7 dikali 3 sama dengan 21. Kemudian ditambah lagi 21 sama dengan berapa tuh Pak? 42 ya. Ya, jadi kalau nafar awal ia selesai melaksanakan ibadah haji itu pada tanggal 12 kemarin. Ya, keduanya adalah pilihan yang sah dalam syariat namun disesuaikan dengan kemampuan fisik jamaah. Misalnya dalam hal ini kondisi kita agak dalam hal ini kurang fit gitu ya, karena kelelahan, maka silakan diambil nafar awal. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berhaji, beliau mengambil nafar tsani. Itu yang paling afdol, yang sampai tanggal 13 ya. Jadi dalam hal ini waktu meninggalkan Minanya, nafar awal ini bagi jamaah haji meninggalkan Mina lebih cepat sebelum matahari terbenam. Kalau matahari sudah terbenam, maka ia harus dalam hal ini lanjut lagi ke nafar sani. Karena malam itu dihitung dari sejak maghrib sampai dengan waktu fajar. Kalau ternyata ia belum pulang dari Mina tanggal 12, maka dalam hal ini mereka wajib mengambil 13-nya atau harus berubah otomatis statusnya menjadi nafar tsani. Adapun nafar tsani mudah sekali, yaitu adalah hari ini mereka akan melontar jumroh setelah zawal, setelah zuhur, dan setelah melontar jumroh sebanyak 7 kali di Jumratul Ula, 7 kali di Jumratul Wusta, dan 7 kali di Jumratul Aqabah, maka selesailah wajib haji mereka dan tinggal melaksanakan tawaf wada. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di hari tasyrik ini, di hari yang spesial ini, kita semua selalu menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memberikan kita syukur. Atau misalnya hari ini Pak, saya kemarin saat menjadi khotib Jumat mengingatkan, barangkali ada yang rezekinya baru ada hari ini. Rezeki buat apa? Untuk berkurban, masih bisa Pak. Jadi ini hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan tenggat waktu yang begitu panjang. Terkadang ada jamaah yang mungkin profesinya sebagai pedagang atau pebisnis. Ya, di hari awal bulan Zulhijjah atau tanggal 10-11-nya belum cair. Ternyata cairnya tanggal 12 atau 13 Zulhijjah. Silakan Pak, barangkali ada yang belum berkurban dan masih menemukan ada tempat yang berkurban, maka ikhtiarkanlah. Karena apa? Kita tidak mengetahui umur kita. Semua kesempatan ini berlangsung 1 tahun sekali. Jangan sampai kita punya kesempatan, Allah berikan kita kecukupan makan, Allah berikan kita nikmat tempat tinggal, kita bisa pulang kampung, kita bisa bertamasya, kita bisa rihlah bersama keluarga kita bisa makan yang enak, tapi kita tidak mampu untuk berkurban. Maka renungkanlah dan carilah kesempatan itu, barangkali ini ada waktu yang pas sekali saya sampaikan, belum berkurban, hari ini masih bisa. Kita niatkan ataupun kita beli hewan kurbannya, kita cari barangkali masih ada yang menyelenggarakan, atau mungkin dalam hal ini kita kasih ke yayasan yang mungkin banyak penerimanya, mereka misalnya welcome, oh kami masih memerlukan kambing untuk disembelih, maka statusnya menjadi hewan kurban. Adapun setelah tanggal 13 pada esok hari kalau disembelih itu statusnya bukan hewan kurban lagi tapi menjadi sodaqoh. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya mungkin ini yang bisa kami sampaikan Pak. Untuk selanjutnya mungkin ada sharing pengalaman mengenai kurban kemarin ataupun ada pertanyaan mengenai kurban, itu tidak masalah.
Sekali lagi jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keimanan, ketakwaan, dan juga menjadi orang-orang yang gemar bersedekah. Barakallah. Jazakallah Ustaz. Tausiah pada pagi hari ini tentang makna hari tasyrik. Jadi ibadah haji memang ibadah yang susah dan mahal. Karena perlu biaya yang besar. Susahnya banyak sekali karena banyak sekali yang melaksanakan di Saudi itu, di Mekah. Iya, Pak. Dan diperlukan satu ilmu yang tuntas ya Ustaz ya. Seperti halnya terus terang jujur pada saat saya berangkat haji itu ilmunya masih kurang sekali. Jadi mungkin banyak hal-hal yang sunnah yang mestinya dilakukan tidak banyak kita lakukan. Mudah-mudahan ini para jamaah Al-Falah yang ingin pergi berhaji, jangan lupa belajar terus untuk haji ini. Karena tuntunannya itu kan banyak, syariatnya banyak, ada hal-hal yang sunnah-sunnah yang perlu diakan. Dan yang paling parah adalah kalau kita nggak punya dalilnya, nggak punya pengetahuannya, banyak terpengaruh oleh orang lain. Yeah. Misalnya lontar jumrohnya bagaimana gitu kan, sambil pengalaman saya ini, pengalaman pribadi. Baik, mungkin ada jamaah yang ingin bertanya atau sharing di luar ini pun juga boleh. Boleh sharing misalnya kemarin di sana, silakan Pak. Mungkin ada cerita menarik kemarin ketika kurban, kan silakan Pak, jamaah rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, wabarakatuh. setelah beres haji sudah belum tawaf wada tapi haji sudah beres, apakah boleh sosonoan dengan istri kita? Apa tadi Pak? Apakah boleh bercengkrama dengan istri kita? Oh iya. Baik Pak. Sebelum tawaf wada, sebelum pulang tapi sudah beres haji gitu. Iya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Nah jadi ini pertanyaan yang bagus sekali. Kenapa? Karena dalam haji itu ada yang disebut dengan tahallul pertama dan juga tahallul kedua. Tahallul yang pertama adalah ketika seseorang telah melontar jumroh aqobah, ya. Ini pastinya bagi orang-orang yang mengambil haji ifrad yang kami sampaikan kemarin itu mereka lega sekali. Kenapa? Karena mereka dari sejak datang itu pakai pakaian ihram. Berbeda dengan tamatu, kurang lebih kalau ngambil haji tamatu itu misalnya ada yang mengambil dalam hal ini hari tarwiyah. Ia bertolak ke Mina berarti tanggal 8, tanggal 9 dan juga tanggal 10 kurang lebih 3 hari mereka mengenakan pakaian ihram dan berlaku larangannya. Maka setelah melontar jumroh aqobah ini itu boleh dalam hal ini melakukan tahallul yang pertama. Tahallul yang pertama adalah boleh menggunakan pakaian berjahit, boleh mandi, menggunakan sabun, memakai wangian, tetapi tidak diperkenankan ya dalam hal ini, mohon maaf misalnya jima. Ya. Nah, jima itu belum diperkenankan sampai akhirnya nanti ketika menyelesaikan mabit di Mina. Ya, jadi tolak ukurnya adalah bukan ketika tawaf wadanya. Tawaf wada ini adalah ketika mereka ingin meninggalkan Mekah. Jadi jawabannya kalau selesai nafar sani ini maka sudah masuk tahallul yang kedua Pak. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi tawaf wada ini bukan daripada selesainya tahallul yang kedua, melainkan kalau sudah menyelesaikan tawaf ifadah, sa'i dan juga tadi melontar jumrah. Ya, karena rukun haji itu berniat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf ifadah dan juga sa'i. Kalau semuanya ini sudah selesai dan juga selesai dari Mina maka sudah masuk tahallul yang kedua. Ya, jadi tawaf wada itu bukan menjadi tolak ukurnya. Tawaf wada yang perlu diingat jangan sampai selesai semuanya lupa tiba-tiba udah yang terfikir oleh-oleh di Jeddah. Mau ke Red Sea misalnya, ke Laut Merah. Lupa tawaf wada, akhirnya tawaf wada lewat, kambing pun dibayar akhirnya. Kenapa? Karena wajib mengeluarkan dam atau harus berpuasa 10 hari ya. Dan bahkan kenapa pun haji itu disebut juga dengan puncak ibadah. Terkadang ada beberapa
amalan yang kita tidak bisa menggunakan logika, Pak. Sholat itu Masya Allah memang juga ada korelasinya dengan kesehatan ya, gerakan-gerakannya. Berpuasa apalagi itu memiliki kesehatan. Zakat punya manfaat bagi sosial. Tapi haji ini, kalau sebagian orang hanya memikirkan logika, maka tidak akan sampai. Ya kan, wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah. Kalau ditanya kenapa kita harus seperti ini, maka tadi akan sulit. Melainkan memang harus bekalnya takwa dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada beberapa orang yang berancakan, Ustadz kenapa harus begini? Apa manfaatnya? Ya, makanya ibadah haji ini adalah puncaknya. Karena memang semata-mata kita mengikuti apa yang Rasul contohkan. Ada beberapa hal yang memang, kalau memang dari sisi fisik ya bisa saja, tapi apa manfaatnya secara itu? Nah itulah memang kembali lagi kepada iman kita. Kita percaya bahwasanya itu semua sudah dicontohkan Rasul dan juga disyariatkan. Ya. Nah kita mau tahu nih Bapak Ibu, siapa sih ciri-ciri daripada orang yang haji mabrur? Ternyata haji mabrur itu selain daripada akhlaknya yang baik, terdapat transformasi dalam kehidupannya. Ternyata ketika Nabi SAW ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, sebutkan ciri daripada haji mabrur. Yang pertama adalah afsyus salam. Ia menebarkan salam. Ya, jadi mudah tersenyum, kemudian ia ramah, ya itu terlihat terpancar. Kemudian yang kedua adalah it'amut ta'am. Nabi SAW mengatakan orang yang mendapatkan haji mabrur cirinya adalah mereka yang suka traktir makanan. Suka memberi makan, dia tidak berhitung-hitung. Dalam hal ini misalnya ada kesempatan traktir, ia berikan makan, ia menjamu orang. Maka ini adalah hal yang baik. Ini mengingatkan kita yang sudah haji, jangan sampai akhirnya kita pelit untuk memberikan makanan. Terkecuali misalnya memang pas-pasan anggaran kita paksa traktir makanan, orang-orang yang di rumah kelaparan itu terbalik ya, jangan sampai. Kalau yang di rumah sudah cukup, baru silakan traktir makan yang lainnya. Ini adalah tanda baik, itu adalah tadi afsyus salam wa it'amut ta'am. Menyebarkan salam, menyebarkan kedamaian, hadirnya orang tersebut di lingkungannya menjadi ketenangan ya. Maksudnya dalam hal ini kalau ada, kita lihat misalnya ada pahaiban di masjid, kita semua tenang Masya Allah gitu kan. Nah, jadi itu adalah salah satu ciri yang dimana adanya beliau itu, adanya sosok tersebut itu memberikan pancaran ketenangan, kedamaian kan. Kayak mungkin misalnya pahaiban sedang safar, ini mana ya beliau? Ya itulah mungkin sosok Bapak itu ditunggu-tunggu oleh jamaah. Seperti itu. Jadi ada hal yang tentunya ketika ini tidak bisa dibuat-buat. Afsyus salam tadi, sosoknya beliau itu memberikan kedamaian, memberikan ketenangan di lingkungannya. Bukan yang hadirnya dia itu malah orang kesal, orang itu marah begitu ya. Kok dia datang gitu kan? Tapi kalau dia datang, dia pun merasa bahagia. Kira-kira ini adalah pesan ataupun hadis yang ataupun riwayat yang ingin kami sampaikan mengenai ciri daripada haji mabrur. Ya ternyata Rasul SAW tidak menyampaikan orang yang haji mabrur ternyata sholat malamnya 11 rakaat terus. Ya, digabung dengan witir. Orang yang haji mabrur minimal sodakohnya sekian. Ya haji mabrur itu adalah yang puasa sunnahnya juga nggak pernah putus, tidak. Ternyata dua itu yang bisa kita kerjakan semuanya. Ya la haula wala quwata illa billah. Barakallah. Silakan. Baik, barakallah. Ya memang tawaf wada, terus terang pengalaman saya itu justru yang paling berkesan Ustaz. Karena kita sebelum kita pulang kan, biasanya kita nangis karena betul, ini yang terakhir mungkin bagi saya ke sini gitu kan. Mudah-mudahan tahun depan bisa berkunjung kembali. Betul, jadi kalau sampai guru-guru pengen ke Jeddah, pengen ke Laut Merah belanja, wah itu pertanyaan Pak. Baik, silakan mungkin ada yang ingin bertanya. Oh iya, Pak Dodi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sharing aja nih Pak Ustadz ya. Menurut saya sih waktu haji itu mungkin yang terkesan ya. Itu kita waktu di Mina itu mungkin tidur ya.
Tidur karena kalau misalnya bisa bayangin ruangan sebesar ini, AC-nya itu, ya kalau AC ini sangat dingin ya. Siang hari itu AC-nya AC portable dan bukannya panas, hangat gitu. Iya, panas. Kita tidur gak susah. Mungkin pertama adalah kita waktu tidur dan tempat tidurnya kan terbatas sekali. Ruangan ini mungkin berapa ribu orang gitu loh, mepet sekali. Mungkin terkesan di situ. Jadi tidur itu tempatnya memang yang kurang nyaman lah dibandingkan dengan sekecil-kecil tapi tetap kuburan gedean dikit ya kayak tempat Masya tidurnya. Allah, tabarak. Iya, Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua toilet. Bayangin satu maktab itu 2.500 Iya. orang. Kalau toiletnya mungkin cuma 100 laki-laki, 100 perempuan. Dan budaya kita adalah mandi pagi sore. Buang aja. Jadi kalau masuk toilet itu 3 in 1. Kita mandi, langsung kloset di bawahnya nyemplung sama sikat gigi. Iya, iya. Dan itu orang yang antri itu udah 100 orang di belakang kita. Jadi kita harus cepat juga. Kebetulan saya termasuk yang cepat kalau nggak sampai 2-3 menit beres itu Iya. masalah. Mungkin yang perlu disiapkan juga itu budaya Indonesia. Tapi kalau kita ngomong ke toilet Eropa itu sama. Tapi mereka jarang mandi. Seminggu sekali, jadi kosong situ. Iya. Jadi emang Masya Allah, tabarakallah. budaya juga pengaruh memang di Mina itu. Jadi kalau misalnya kita di Eropa atau di bloknya Jepang itu ya kosong. Enak mereka toilet sama apa untuk MCK-nya gitu. Kalau kita penuh terus Pak ya. Itu Kalau kita penuh Antri terus aja, nggak dan antri. Iya. Kalau untuk wudhu di luar toilet itu banyak. Tapi untuk yang Ke belakang ya. hajat ke belakang itu yang repot, sangat repot. Dan itu memang nggak bisa juga bahwa cuman hanya Indonesia aja dibanyakin gitu nggak. Karena sama standar seluruh negara. Rasa mungkin itu sharingnya Pak Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini pengalaman yang luar biasa Pak. Maksudnya nanti mudah-mudahan jamaah yang berangkat haji, yaitu tadi ternyata yang Pak Dodi sampaikan itu betul. Ini melatih kesabarannya itu Pak. Karena memang gak mudah. Ternyata tadi Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi SAW memberikan pesan. Terkadang mengantri tadi bisa jadi keluar kata-kata yang kurang baik, begitu kan. Keluar kekesalan, akhirnya tidak sabar. Ternyata itulah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disebutkan tadi. Ia pulang ke negerinya masing-masing dan diampuni dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan. Karena memang begitu sulitnya. Kalau sholatnya insya Allah Pak, kalau di sana itu kita termotivasi, kemudian sholat itu nggak lupa lah. Karena lingkungannya juga mendukung untuk melaksanakan sholat tepat waktu ya. Tapi tadi sabarnya ini ya itu setiap waktu di Arafah sabar, di Musdalifah sabar ya. Terkadang kita lihat juga tahun lalu itu ujiannya beda Pak. Itu di Musdalifah mereka baru diangkut itu jam 9 pagi. Padahal di Musdalifah kita tahu nggak ada atap Pak. Semuanya langit ya kan. Nggak ada apa untuk bisa berteduhnya. Mereka hanya tidur aja di atas terpal gitu, di atas hambal. Nunggu bis untuk bisa ke Mina. Jadi hanya untuk mabit sementara. Sedangkan di sana waktu itu panas sekali dan banyak jamaah yang kehausan. Ya, itu kondisi di sana dari waktu duhanya saja sudah panas, terik matahari itu terasa panas sekali dan mereka belum diangkat ataupun belum berpindah ke Mina. Inilah yang akhirnya menyebabkan heat stroke tadi. Tapi alhamdulillah tahun ini kita lihat relatif ada perbaikan di Musdalifahnya sehingga ketika sampai di Mina kan itu sudah ada angin, sudah ada fan ya, sudah ada AC dan mengurangi resiko daripada heat stroke tadi. Ternyata betul yang disampaikan bahwa melatih kesabaran itu merupakan modal utama sebelum berangkat haji. Kalau sudah bisa bersabar, bisa bukan dalam hal ini memendam, mengendalikan amarah, yang tipsnya pernah kami sampaikan ya Pak, itu tahapannya itu bagus sekali untuk bekal kita. Kalau kita marah langsung baca ta'awuz, langsung mengambil air wudhu, langsung mengubah posisi, langsung dalam hal ini
juga mengingat bahwasanya orang-orang yang bisa menahan amarahnya, ia akan dipanggil di hari kiamat dan Allah akan membanggakan dirinya di hadapan seluruh umat manusia. Ya, jadi ini memiliki alaqah, memiliki hubungan dengan suksesnya ibadah haji tersebut. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak pengalamannya. Baik, ada silakan pertanyaan. Silakan Pak. Silakan. Sudah waktu suruk Pak ya? Pas baru ya. Masih ada 10 menit lagi. Silakan Pak. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron materinya, mudah-mudahan antum dan keluarga diberikan keberkahan beserta Pak Hiban dan seluruh pengurus masjid. Insyaallah, Ustaz, amin ya rabbal alamin. ingin bertanya mengaitkan ibadah haji Indonesia ini salah satu yang terbanyak, bahkan terbanyak gitu ya. Artinya secara kuantitatif dia sangat besar, tapi timpang atau paradoks dengan kualitas dari bangsa ini gitu Ustaz ya. Artinya kan sebenarnya ibadah haji ini diajarkan oleh Rasul SAW seperti bukan cuma spiritual individu, tapi bagaimana dia memberikan dampak sosial, sistemik ke masyarakat, bahkan ke bangsa dan negara. Nah menurut antum, apa yang membuat ibadah haji yang kita terbesar jamaahnya, bahkan mungkin ada yang sudah haji berkali-kali, tapi begitu kembali di Indonesia, kita lihat struktur di Indonesia ini belum maju-maju nih secara bangsa gitu Ustaz. Nah, mungkin itu satu pertanyaan dan nasihat dari antum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak. Tentunya ini pertanyaannya perlu kita sama-sama yang mencari solusinya, tapi ini bagus sekali. Mungkin ini dari perspektif saya atau dari pandangan saya bahwasanya perlu kita tekankan kepada jamaah haji agar tadi ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka jangan sampai meninggalkan apa yang ia dapatkan ketika haji, Pak. Ini sering terjadi. Di sana bisa rajin sholat sampai sini, subuh pun kadang lewat, udah bangun terbit matahari. Ini mungkin pesan yang ingin kami sampaikan kepada pembimbing-pembimbing haji, bahwasanya ibadah ini memang sampai dengan akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya ajal. Ketika hal ini terjadi, Pak, ini mohon maaf, ada terjadi kekhawatiran dan bisa menjadi tanda tanya pertanyaan yang besar, apakah hajinya diterima atau tidak? Karena tanda ataupun ciri ibadah seseorang itu diterima adalah mereka melaksanakan ibadah yang berikutnya. Mohon maaf misalnya kami sampaikan ya tadi, mungkin ketika berangkat haji, ia bisa menutup aurat. Tapi selesai dari haji, selang 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan, tiba-tiba kembali ke mode setelan awal. Jadi esensi dari haji itu harus dipertahankan. Inilah yang sulit sekali ketika syaitan ini selalu menggoda umat manusia. Kenapa? Nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ada korelasi daripada taatnya seseorang itu, disiplinnya ia dalam sholat itu terhadap hawa nafsu. Ternyata orang-orang yang terbawa oleh hawa nafsu adalah mereka yang adha'us sholah, yang meninggalkan, yang bermudah-mudahan, yang menunda-nunda waktu sholat. Dan ini tentunya masih banyak terjadi di negeri kita. Jadi sekali lagi Pak, apa setelahnya itu? Kan haji banyak yang berangkat, tapi setelahnya apakah ia menerapkan apa yang ia dapatkan tadi? Apakah ia bisa tetap bersabar, tetap bisa mentaati Allah Subhanahu wa taala, tetap bisa berakhlak baik setelah haji? Itulah yang akan memberikan dampak bagi kita. Dan yang kedua adalah tentunya sumber harta yang didapatkan. Ini perlu berhati-hati. Kalau ia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, harta yang didapat dari harta yang syubhat dan juga haram, ini juga mempengaruhi. Ya, karena syaitan juga akan mudah menggoda umat manusia yang ia bermuamalah dengan hal-hal yang haram. Saya kira itu Pak pendapat saya, perspektif sederhananya, yaitu akan berdampak pada hal sosial yang lebih kompleks lagi. Tapi kalau dasarnya kita semua beriman, bertakwa, sholat kita penuh, misalnya masjid itu subuh sampai keluar-keluar itu
pertanda yang sangat baik. Ya. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Pak. Ya, Pak Ustadz, Silakan Pak. ibadah haji memang itu adalah penyempurna daripada keislaman kita. Sehingga orang yang beribadah haji, sempurnalah kita dalam beragama. Kayaknya idealnya seperti itu. Namun memang satu diantaranya pemahaman dari jamaah. Iya. Itu sangat lemah. Iya, Pak. Sehingga ya yang penting berangkatlah gitu. Sehingga di pelaksanaan di sana pun juga contoh ya. Itu di Arafah itu kasur udah disiapkan, katakan ada 5 atau 10 di situ. Iya. Masih ada toko 2 kosong. Tapi di antara sekitar itu ada orang di pintu sana mau masuk, nggak ada yang manggil. Dibiarkan begitu saja. Iya, Pak. Ini salah satunya adalah kesabaran di situ juga diuji. Iya, Pak. Atau ilmu kita memang nggak ada. Padahal kalau kita memanggil, sini Pak, ya, masih ada 2 nih. Bagus sekali. Ini mungkin sangat langka di sana. Betul, Pak. Masya Ya. Allah. Betul. Sehingga terjadilah setiap tahun itu orang katakan tidak kebagian tempat. Iya. Padahal tempat sudah dihitung di sana. Tapi juga dari petugas memang sangat lemah juga. Iya, Pak. Nah ini bekal apa yang harusnya ada pada kita sehingga di saat pelaksanaan itu sesuai dengan aturan-aturan. Ya, Dan begitu pulang apa yang tadi disampaikan Pak Ustadz ya disitulah Islam akan meramaikan di tempat kita berada di sana. betul, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Pak. Tentunya nasihat yang sangat bagus sekali. Hari ini kita mendapatkan faedah dari jamaah juga mengenai tadi bentuk saling tolong menolong ya. Terkadang ketika kondisi tersebut muncullah sifat individualisnya ya. Tidak mau mengajak yang lain mungkin untuk bisa masuk ke dalam tenda yang tentunya kalau di luar memang luar biasa ya Pak, panas sekali ya di waktu Arafah itu berbahaya juga. Saya menjadi petugas itu juga ya memang kita namanya petugas ya Pak, tidur di musola gitu ya, nggak dapat kasur, kadang nggak tidur, keliling memantau jamaah. Nah, itu adalah hal yang tentunya sangat kita harapkan ke depan sifat tolong menolong tadi bisa terbangun di masyarakat kita gitu. Ya, tadi ada kasur yang masih ada sisa tapi nggak berinisiatif ya gitu. Padahal di situ letak pahala dan juga keberkahan dari kebersamaan tadi karena sama-sama melaksanakan ibadah haji. Kira-kira mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semuanya dan insya Allah mungkin di pekan depan kita akan menentukan tema baru karena rangkaian haji, rangkaian awal Zulhijjah juga sudah selesai, nanti akan kita coba kembali lagi ke muamalah Pak. Akan kita lihat isu-isu yang terbaru termasuk mungkin yang agak kaget tapi nanti kita lanjutkan di pembahasan khusus saja bagaimana hukum membeli hewan kurban dengan APBN. Nah, ini juga hal yang menarik tapi nanti kita diskusikan di luar forum saja. Jazakallah khair Pak. Baik, sekali lagi bahwa sebelum menaikkan ibadah haji ataupun umrah, belajar dulu yang banyak mengenai hal tersebut agar kita tidak terjebak pada hal-hal yang tidak baik di sana. Dan mungkin tadi Ustadz, Pak. karena merasa bahwa sekolah di Masjidil Haram kan sekian ribu kali, di Masjidil Nabawi sekian kali, sehingga wah udahlah saya nggak usah subuh juga nggak apa-apa, atau udah di sana udah tabungan saya banyak. Naudzubillah min dzalik. Itu karena bekal ilmu yang kurang. Ya, betul Pak. Baik, hari ini adalah hari terakhir tasyrik, Tasyrik. hari makan-makan dan minum-minum. Insya Allah sudah disiapkan hidangan yang sangat menarik, yaitu gulai kambing. Masya Allah. Kalau yang belum dapat hidayah, itu yang belum doyan kambing Ustadz. Disiapkan sop sapi tapi terbatas. Jadi kalau sudah ngambil kambing, nggak boleh ngambil sapi, nanti berantem di dalam. Bisa aja Pak. Jadi pilih salah satu. Pilih salah satu. Baik, mari kita tutup acara kajian ini dengan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat menikmati hidangan makan bagi bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.